Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Alfian Arif Surya, selaku pemateri dari DAS Calculus 2 dengan persamaan diferensial R2. Gugus lagi, entah itu gugus alkil lagi ataupun gugus buat sistemnya, nanti kalau ada yang lebih tahu, boleh langsung potong aja ya, koreksi. Sama-sama belajar aja. Gitu langsung saya mulai. PPT-nya udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan. Oke, baik. Untuk persamaan diferensial R2, itu ada beberapa tipe. Ada 4 tipe di sini, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Nah, bedanya itu di tipe 1 itu bentuk biasa. Jadi ada sebuah diketahui nilai persamaan dari turunan orde 2-nya dengan sebuah fungsi X-nya. Nah, nanti solusi umumnya itu akan memuat sebuah fungsi dan konstanta-konstanta. Nah, buat yang tipe 2 itu hampir sama kayak tipe 1. Bedanya dia di sini kan cuma ada fungsi X doang ya. Kalau di tipe 2 itu dia ada turunannya, fungsi turunannya. Jadi kalau di sini cuma ada satu turunan, di tipe 2 itu ada 2 turunan. Nah, biasanya bentuknya kayak gini. Dan ciri-ciri yang paling menonjol itu di turunan keduanya itu memuat sebuah variabel X. Kenapa di tipe 2 ini beda sama contohnya? Sebenarnya sama aja. Di sini turunan keduanya sama dengan sebuah fungsi X dan sebuah fungsi turunannya. Nah, ini nih di soal umum itu, dia sebenarnya di sebelah kanan, tapi kita pindahin jadi sebelah kiri. Oke, nanti bentuk penyelesaian akhirnya itu hampir sama kayak tipe 1, tapi biasanya memuat sebuah fungsi len atau logaritma. Karena beda penyelesaiannya, cara penyelesaiannya. Buat yang tipe 3, buat yang tipe 3, itu hampir sama kayak tipe 4. Di sini, dia bentuknya dua turunan, ada dua turunan, yaitu turunan kedua dan turunan pertama. Tipenya hampir mirip juga sama tipe 2. Bedanya kalau tipe 2 itu dia di turunan keduanya ada sebuah variabel bebas. Tapi kalau di tipe 3 sama 4, itu dia sebuah bilangan asli, konstantanya. Nah, yang bisa bedain tipe 3 sama tipe 4, itu di sini. Di tipe 4, itu fungsi X-nya dia nggak sama dengan 0. Tapi di tipe 3, itu fungsi X-nya dia sama dengan 0. Makanya nantinya bentuk penyelesaiannya itu beda. Dan hasil akhirnya juga beda. Kalau di tipe 3, dia hasil akhirnya berupa fungsi komplementer. Tapi kalau di tipe 4, dia hasil akhirnya berupa penjumlahan dari fungsi komplementer dan integral khusus. Nah, ini yang Y sama dengan 0 ketika X sama dengan 0 dan turunan pertama dari Y sama dengan 1 ketika X-nya sama dengan 0, itu merupakan sebuah syarat. Jadi nanti kalau ada soal, dia ada syarat kayak gini, dia nggak memuat sebuah konstanta lagi. Artinya hasil akhirnya berupa persamaan khusus, nggak berupa lagi. Nggak muncul ya di PPT ya, yang tipe 3 sama 4.
Buat langsung ke contoh soal aja kali ya, yang ke tipe 1. Tipe 1 ini sebenarnya dia bentuk umum aja. Jadi diketahui sebuah persamaan diferensial kedua, turunan kedua, dan sebuah fungsi. Nah, penyelesaiannya itu nanti kita tinggal integralin 2 kali aja. Karena dia yang diketahui sebuah turunan keduanya. Dan yang ingin diketahui itu nilai dari si fungsi Y-nya. Jadi, bentuk penyelesaiannya kayak gini. Kita integralin bagian kiri sama kanan. Nanti kita dapat nilai C1-nya sama nilai sebuah hasil integral dari fungsinya. Nah, karena di sini dia masih dalam bentuk persamaan diferensial orde 1 atau turunan pertamanya, jadi untuk dapat nilai Y-nya, kita integralin sekali lagi, yang fungsi sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri, dy per dx kita integralin, menghasilkan nilai Y. Dan di sebelah kanan, sebuah fungsi ini kita integralin, dapat nilai 5/4 X pangkat 4 ditambah 2/3 X pangkat 3 C1 dx. Ini kita integralin. Nanti kita dapat sebuah persamaan Y. Dengan C1 kan dia sebuah konstanta. Konstanta diintegralin, dia bakal punya variabel bebas juga, yaitu X kalau di sini. Nah, nantinya ada konstanta kedua yang dilambangkan dengan C2. Buat yang tipe 1 ada pertanyaan nggak? Ini nggak ada pertanyaan ya. Selanjut ke tipe 2. Bentuknya sama, tapi beda. Di sini ada variabel X yang nempel sama turunan keduanya. Nah, bentuk penyelesaiannya seperti ini. Jadi, langkah pertama yang kita lakuin itu adalah memisalkan fungsi turunannya. Nah, di sini kan ada turunan pertama sama turunan kedua. Nah, kita misalin turunan pertama, yaitu P. Kita anggap sebuah bilangan P. Bebas sebenarnya mau P, mau Q, R, itu dibebasin. Nah, tapi di sini kan ada turunan kedua juga ya. Nah, gimana caranya kita misalin sekali, tapi kita dapat nilai pemisalan 2. Nah, ya udah karena dia di sini berupa turunan keduanya, jadi yang variabel yang tadi kita misalin itu tinggal kita turunin. Maka nanti hasilnya merupakan turunan kedua dari pemisalan yang pertama. Nah, udah dapat nih turunan pertama sama turunan keduanya. Kita substitusiin karena mereka adalah sebuah bentuk pemisalan. Di sini ada turunan keduanya dulu. Turunan keduanya itu di sini berupa dp per dx. Nah, dp per dx kita substitusi ke turunan kedua ini. Jadi nanti x dikali dp per dx ditambah, karena tadi variabel karena tadi turunan pertamanya itu kita misalin P, kita substitusi juga, dia berupa P. Nanti bentuknya jadi seperti ini, X-nya kita pindahin ke sebelah kanan. Jadinya bentuknya X kali dp per dx ditambah P sama dengan min X. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan kedua, yang tadi persamaan pertama. Oke. Sebenarnya ini tuh kita bisa langsung substitusi aja sih ke sini. Tapi kita ganti dulu dxp-nya. Maaf. Nah, kita kan waktu SMA udah belajar ya. Ketika ada dua bilangan perkalian kita turunin, itu nggak langsung kita turunin satu-satu. Misal ini kan ada dua bilangan perkaliannya, X sama P, kita diferensialkan atau kita turunin. Itu bentuknya jadi U aksen V ditambah UV aksen. Itu bentuk yang udah dipelajarin waktu SMA lah. Nah, dari persamaan itu kita bisa dapat nih. Sini kan ada bentuk dp dikali X. Nah, P itu adalah sebuah
bilangan yang mau kita turunin. Dan X juga itu sebuah bilangan perkalian. Nah, kalau perkalian kan dia sifatnya komutatif ya. Jadi X sama P itu bisa kita jadikan sebuah bilangan yang sama untuk kita diferensialkan. Nah, ketika bilangan perkalian kita diferensialkan, itu akan membentuk sebuah bilangan seperti ini. U aksen V ditambah UV aksen. Nah, turunan dari X itu sebenarnya 1. Dia dx, turunan dari X terhadap X itu 1. Dikali P, dan X juga itu diturunkan nih, yang P-nya nih, turunkan terhadap X. Membentuk sebuah bilangan turunan. Nah, setelah itu, kita dapat nih bahwa dxp per dx itu sama dengan xdp per dx ditambah P. Ini juga ada bentuk dari sebuah pemisalan juga, tapi dia bukan pemisalan. Maksudnya tuh ini tuh dia diferensialkan terlebih dahulu, nanti hasilnya jadi ini. Nah, karena nilai sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama, jadi yang ini bisa kita pakai buat gantiin si yang kanan, yang dxp-nya. Ya udah, kita substitusi aja yang tadi persamaan 2, yang persamaan 3 ini, dxp per dx ini kita substitusi buat gantiin si ini di persamaan kedua. Akhirnya ada sebuah diferensial dari kedua bilangan xp yang berupa perkalian sama dengan min x yang sebuah variabel yang dari soal. Nah, ini kan yang diketahui adalah sebuah turunannya ya. Buat kita tahu bilangan aslinya, kita integralin kedua ruas. Nanti kita dapat nilai xp. Nah, kita udah dapat nih nilai xp-nya juga karena udah kita integralin. Karena di sini juga udah dapat nilai C1 nih, sebuah konstanta pertama. Kita balikin lagi. Tadi P itu adalah sebuah bilangan pemisalan. Jadi P-nya kita ganti sama pemisalan yang awal, yaitu dy per dx. Dy per dx. Selesai. Nah, karena di sini kita maunya nyari nilai y. Tapi di sini ada x. Kalau kita jadiin turunan diferensial dari x, y juga, itu nantinya bakal panjang. Jadi solusi mudahnya itu kita bagi dengan x dulu kedua ruas, biar konstanta si turunan pertamanya ini hilang. Nah, setelah kita bagi sama x di kedua ruas, kita integralin lagi. Ini kita dapat fungsi pertama, turunan pertama dari soal itu. Tapi kita maunya nyari y, ya integralin lagi. Nah, ini C1. C1x diintegralin terhadap dx. Ini kan C1 sama dx nih, dia sebuah bisa tukeran ya. Jadi sifatnya komutatif. Jadi turun dx, integral dari dx per x itu adalah ln x. Dan C1-nya sebagai konstanta dari ln x. Nah, setelah kita integralkan, kita dapat nilai y yang berupa min 1/4x kuadrat ditambah C1 ln x ditambah C2. Nah, biasanya untuk tipe kedua ini itu nggak jauh-jauh dari U aksen V ditambah UV aksen, atau kalau bentuknya dia berupa sebuah pembagian, kayaknya nggak mungkin sih kalau pembagian. Itu karena saya nggak nemu soal-soal yang bentuknya pembagian. Nah, itu biasanya perkalian seperti ini. Jadi yang ini itu udah pasti kayak gini gitu. Buat sebagai pemisalan. Jadi nggak perlu repot-repot kita misalin dua bilangan sekaligus. Ya, buat yang tipe kedua yang ditanyain nggak? Saya rasa nggak ada yang ditanyain ya kalau gitu. Lanjut ke tipe 3 kali. Nah, di tipe 3 ini dia hasil akhirnya berupa fungsi komplementer.
Jadi kita harus tahu dulu fungsi komplementer itu apa. Nah, fungsi komplementer itu sebuah fungsi yang memudahkan kita untuk memperoleh hasil. Jadi cara kita dapetin sebuah fungsi komplementer itu pertama kita harus cari akar-akar persamaan dulu. Nah, tipe 3 kan tadi kayak gini ya. Ini bisa kita jadiin sebuah persamaan kuadrat. Karena ini adalah turunan kedua dan ini adalah turunan pertama. Kalau dilihat sekilas juga itu berupa bentuk persamaan kuadrat. Nah, kenapa dijadiin persamaan kuadrat? Karena nanti kita butuh akar-akar persamaannya. Yang nantinya kita gunain buat nentuin fungsi komplementer. Nah, kita nanti dapat M1 dan M2 atau akar persamaan kuadrat. Gimana sih cara nyari M1 dan M2? Dan buat apa? Nah, cara nyari akar persamaan kuadrat itu banyak banget caranya, tapi umumnya itu pakai dua cara ini. Metode pemfaktoran atau rumus ABC. Nah, kalau metode pemfaktoran kan ketika dua bilangan dikalikan hasilnya C, atau ketika kedua bilangan ditambahkan atau dijumlahkan itu hasilnya B. Dan rumus ABC itu kalian tinggal identifikasi yang A-nya yang mana, B yang mana, C yang mana. Nanti kalian tinggal masukin ke rumus yang udah ditentuin. Nah, bedanya apa pemfaktoran sama rumus ABC? Kapan sih kita harus pakai rumus pemfaktoran dan rumus ABC? Nah, kita pakai rumus pemfaktoran, kita pakai metode pemfaktoran, maaf, itu ketika nilai C-nya merupakan bilangan non-prima. Dan rumus ABC itu kita gunakan ketika nilai C-nya itu merupakan bilangan prima. Nah, kalau nilai C-nya berupa bilangan prima, itu langsung aja pakai rumus ABC. Karena kalau difaktorin pun nggak dapat hasilnya. Nah, tapi kalau bilangan dia bukan bilangan prima, bisa pakai pemfaktoran. Kenapa? Karena ketika bilangan itu adalah bilangan prima, dia hasil perkaliannya itu cuma bilangan itu sendiri sama bilangan satu. Dan itu kalau dijumlahin, hasilnya nggak bakal sama kayak perkaliannya. Gitu. Karena bilangan prima kan cuma bisa dibagi sama angka itu sendiri atau sama bilangan satu. Angka satu. Jadi langsung aja pakai rumus ABC. Gitu. Nah, akar-akar persamaan kuadrat ini apa? Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, akar persamaan kuadrat ini nantinya kita gunain buat nentuin fungsi komplementernya. Oke, misalnya kita udah tahu pakai metode pemfaktoran nih. Kita udah tahu nilai M1 dan M2. Nah, kita lihat di situ. Kita dapatnya nilai akar-akar persamaannya itu dia sama atau enggak. Atau malah dia sebuah bilangan kompleks gitu. Biasanya kalau dia bilangan prima dan pakai rumus ABC, itu kemungkinan besarnya dia merupakan bilangan kompleks atau imajiner. Nah, kalau kita udah dapat nilai nilai akar-akar persamaan kuadratnya, kita tentuin dia sama atau enggak. Kalau sama, nanti kita masukin ke sini nilai akar pertama. Jadi kita udah dapat nilai Y-nya. Langsung selesai. Dan kalau dia nilai M1 dan M2-nya itu nggak sama atau akar persamaan keduanya itu nggak sama, misal 2 sama 3, itu kan beda ya. Jadi kalian pakai rumus yang ini, yang kedua. Nah, kapan sih kalau bilangan imajiner itu? Bilangan imajiner itu ketika dia di akarnya merupakan sebuah bilangan negatif. Jadi kalau dia ketika pakai rumus ABC nih, ternyata ada negatif di akarnya. Itu udah pasti bilangan kompleks. Dan formatnya itu bakal seperti ini, alfa kurang plus minus beta imajiner. Nanti alfanya kita substitusi ke sini dan betanya kita substitusi juga ke sini. Gitu. Oke, langsung ke tipe 3 ya. Oke,
soal umum tipe 3 itu tadi kayak gini. Di turunan pertama sama turunan keduanya biasanya ada sebuah konstanta. Yang konstanta itu bilangan asli. Tapi di sini saya ambil sebuah contoh soal yang ada sebuah syarat. Jadi kalau ada sebuah soal yang dia punya syarat, nanti bentuk penyelesaian akhirnya dia bukan sebuah persamaan umum lagi, tapi udah jadi persamaan khusus. Persamaan khusus itu dia nggak punya konstanta lagi. Bisa disebut PKPD lah. Nah, ini cara nyelesainnya gimana? Kayak gini. Kayak gini. Nah, sama. Tadi kan ini kita misalin dulu. Jadi sebuah persamaan kuadrat nih, kayak gini. Saya misalinnya lambda lah di sini. Jadi lambda kuadrat min 5 lambda ditambah 6 sama dengan 0. Nah, 6 itu bukan bilangan primer. Jadi bisa langsung pakai metode pemfaktoran, nggak perlu pakai rumus ABC. Dapatnya nilai akar persamaan 1, yang keduanya juga kita dapat. Nah, ternyata persamaannya tuh, akar persamaannya tuh beda. Di sini 2, di sini 3. Jadi kita pakai yang kedua, yang tadi di yang kedua. Kita substitusi aja sini ke fungsi komplementer. Nah, sebenarnya kalau soal itu nggak ada syarat kayak gini, itu sampai sini aja udah benar. Kalau kalian udah substitusi nilai M1 sama M2 atau nilai akar-akarnya ke fungsi komplementer. Nah, tapi karena di sini saya ambil sebuah contoh soalnya yang dimana dia ada syarat di soalnya. Jadi mau nggak mau kita tentuin nilai C1 sama C2. Nah, caranya gimana? Cara nyarinya? Kita lihat dulu. Kita gunain si syaratnya itu tadi. Di soal itu ada diketahui sebuah Y sama turunan pertama dari Y. Ya udah, tinggal kita substitusi yang Y-nya. Ketika Y-nya akan sama dengan 0, ketika X-nya sama dengan 0. Kita substitusi sini C1 E pangkat 2 dikali 0, C2 dikali E pangkat 3 dikali 0. Ini kan E pangkat 0, ini juga E pangkat 0. Sebuah bilangan kalau dipangkatin 0 hasilnya 1. Jadi di sini kita dapat sebuah persamaan, yaitu C1 ditambah C2 sama dengan 0. 0 di sini karena Y-nya akan sama dengan 0 ketika kita masukin sebuah variabel bebas sama dengan 0. Itu, makanya di sini Y aksennya sama dengan 0. Nah, yang kedua ada syarat Y aksen atau turunan pertamanya sama dengan 1 ketika kita masukin sebuah variabel bebas itu sama dengan 0. Nah, tapi kita cuma dapat fungsi komplementer. Fungsi komplementer itu dia formatnya Y atau sebuah persamaan. Berarti buat kita pakai si syarat ini, kita turunin dulu si fungsi komplementernya. Nah, jadi kayak gini. Ini kan sebuah bilangan eksponen ya. Sebuah bilangan eksponen kalau diturunin, itu dia akan tetap. Jadi kalau misalkan ada bilangan E pangkat X deh, itu diturunin, juga tetap misal di sini ada A nih, A pangkat X, E pangkat AX, itu jadinya A-nya jadi pengali, dan E-nya itu tetap AX. Nah, kalau bilangan eksponen, itu kayak gitu turunannya. Nah, jadi di sini duanya itu sebagai pengali karena diturunin, E pangkat 2X-nya tetap, terus 3-nya juga di sini diturunin sebagai pengali ke depan, E pangkat 3X-nya tetap. Nah, kita dapat sebuah persamaan di sini. Yang ini. Turunan pertama. Kita pakai syarat lagi. Syaratnya yang ini. Nah, kita substitusi berarti. Y-nya akan sama dengan 1, turunan pertamanya akan sama dengan 1. Kalau kita masukin sebuah variabel bebasnya sama dengan 0. Variabel bebas itu X. X-nya kita substitusi sama dengan 0. Dia Y aksennya turunan pertamanya sama dengan 1. Oke, kita dapat dua persamaan nih. Persamaan pertama sama persamaan kedua. Salah.
Ketika kita punya dua variabel yang nggak kita tahu nih, tapi kita juga punya dua persamaan, itu satu-satunya cara buat kita tahu nilai variabel yang nggak diketahui itu eliminasi sama substitusi. Nah, ya udah, kita punya dua persamaan 1 sama persamaan 2. Kita eliminasi kedua persamaan itu. Nggak tahu lah ya cara eliminasi kayak gimana. Ini kita samain dulu konstantanya. Terus kita coret yang ini. Nah, jadi dikurangi 2 dikurangi 3 itu min C2. Nah, kita dapat nilai C2 sama dengan 1. Untuk nilai C2-nya kita substitusi ke salah satu persamaan yang diketahui. Nah, di sini kita substitusi ke persamaan 1. Jadi nanti kita langsung dapat nilai C1-nya sama dengan min 1. Nah, udah dapat nilai C1 sama C2-nya, kita substitusi ke fungsi komplementernya. Yang tadi, yang awal yang di sini. Karena C1-nya sama dengan min 1, dia jadi min E pangkat 2X. Dan C2-nya sama dengan 1, dia jadi E pangkat 3X. Oke, buat tipe ketiga ada yang ditanyain nggak? Kalau kecepatan bilang ya. Yang mau nanya boleh di chat di mic juga nggak apa-apa, on mic juga nggak apa-apa. Boleh. Nah, tadi tuh yang apa namanya, yang nentuin kayak bilangan buat pakai rumusnya ABC atau faktoran tuh dinilai C-nya prima atau bukan ya? Iya. Kecepatan dikit soalnya ketinggalan. Kasih. Oke. Ada lagi yang Dim, ditanyain? mau nanya dong, Dim. Boleh. Sakin bang. Tolong ulangi di Y sama dengan C1 E pangkat 2X itu. Yang mana, Nat? Yang bagian sebelum hasil akhir itu. Y sama dengan C1 E pangkat 2X. Oh, yang ini. Yang ini. Setelah eliminasi. Oh, setelah eliminasi. Setelah eliminasi itu kan kita diperoleh ya nilai konstanta, salah satu bilangan yang nggak diketahui lah, bukan konstanta ya. Karena kan di sini ada dua bilangan yang nggak diketahui. Jadi nanti kita dari eliminasi dapat nilai satu nilai yang diketahui. Nah, nanti nilai yang udah kita ketahui dari eliminasi kita substitusi ke salah satu dari dua persamaan yang diketahui. Nah, di sini disubstitusinya ke persamaan yang pertama. Di sini. C1 ditambah C2 sama dengan 0. Dan C2-nya kita substitusi dengan nilai 1. Satunya pindah ruas ke kanan, jadi negatif. Dan C1-nya sama dengan min 1. Kita udah dapat nilai C1 sama C2-nya, kita substitusi. Itu. Jawab ya, Nat? Jawab, Dim. Terima kasih. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Tipe ketiga.
Oke, buat tipe 3 saya rasa nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau mau di screenshot boleh, tapi nanti saya kirim kok. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir itu ada tipe keempat. Sebenarnya sama bentuk tipenya itu sama tipe ketiga tadi. Tapi di sini tipe keempat itu ada nilai fx-nya. Jadi nanti penyelesaian sama bentuk akhirnya beda. Nggak terlalu beda sih cara penyelesaiannya. Tinggal ditambahin doang. Nah, tapi ditambahinnya sama integral khusus. Oke, integral khusus itu apa? Nah, integral khusus itu kurang lebih sebuah pemisalan yang nantinya kita gunain buat tentuin konstanta nilai si yang di sebelah kanannya. Nah, integral khusus juga itu pakainya itu ada dua, ada cx plus d sama sebuah persamaan kuadrat. Nah, cara kita pakai pemisalannya itu kita lihat dari sebelah kanannya. Sebelah kanannya itu pangkat tertingginya 1 atau 2. Kalau dia pangkat tertingginya 1, kita langsung misalin sebuah fungsi y sama dengan cx plus d. Tapi kalau dia sebelah kanannya atau fungsi x-nya itu pangkat tertingginya 2, itu kita langsung misalin sebuah fungsi persamaan kuadrat. Gitu. Nah, tapi kalau ada kasus misalkan dia ada pangkat dia bilangan eksponen nih sebelah kanannya, itu nanti kita misalinnya juga sama tetap bilangan eksponen itu sendiri, tapi di depannya kita tambahin sebuah konstanta. Konstantanya C, D, E atau bebas. Mau C, D, E atau A itu bebas karena dia adalah sebuah bilangan pemisalan doang. Nah, buat lebih jelasnya kita langsung lihat ke contoh soal ya. Jadi integral khusus itu intinya dia adalah pemisalan awal yang kita gunain buat tentuin fungsinya. Oke, ke tipe 4. Kayak gini penyelesaiannya. Nah, tadi kan tipe 4 itu hasil akhirnya adalah fungsi komplementer dan integral khusus, hasil penyebelahan keduanya. Jadi, mau dicari fungsi komplementernya dulu atau integral khususnya, bebas, karena keduanya nggak saling berkaitan buat nyarinya. Nah, di sini saya nyarinya sebuah fungsi komplementernya dulu, karena lebih gampang dan lebih simpel. Balik lagi, di sini dia konstantanya min 6, dan 6 itu bukan sebuah bilangan primer. Jadi, langsung kita pakai metode pemfaktoran. Nah, dapat nih nilai akar pertama sama akar keduanya. Dan setelah dilihat akar pertama sama akar keduanya beda, kita pakai yang syarat yang beda tadi, langsung kayak gini. Kita dapat fungsi komplementernya. Yang belum adalah integral khususnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, fungsi integral khusus itu fungsinya buat pemisalan kita. Nyelesain gimana nanti cara selanjutnya. Nah, karena di sini dia 36, X itu pangkat 1, jadi kita pakai pemisalannya bukan sebuah fungsi kuadrat. Kayak gini, AX plus B. Nah, di sini ada variabel Y. Dan juga ada turunan pertama dari Y, ada turunan kedua dari Y. Sama kayak contoh tipe kedua tadi, kita misalin sebuah persamaan sekali, tapi itu nanti bisa jadi buat yang lainnya gitu. Nah, caranya tinggal kita turunin. Karena yang kita misalin tadi adalah sebuah fungsi Y, dan ini ada sebuah fungsi dy dx juga, ada turunan keduanya juga. Itu langsung kita turunin aja. Biar pemisalannya kita dapat banyak sekaligus gitu. Oke, lanjut ya. Tadi turunan keduanya, ini turunan pertama, ini turunan
36X. Karena tadi Y-nya udah kita misalin berupa AX plus B ini, kita langsung masukin aja, kita ganti Y-nya AX plus B. Nah, turunan pertamanya apa? Turunan pertamanya tadi kita udah turunin dari fungsi Y tadi, yaitu A, sebuah konstanta A. Nah, turunan kedua, sebuah konstanta, kalau kita turunin lagi, itu hasilnya 0. Jadi di sini kita substitusi turunan keduanya adalah 0. Nah, sampai sini itu tinggal dioperasiin secara aljabar. Nanti kalian peroleh nilai A, nilai 6, ini 6A dikali X, ini 6 dikali B jadi 6B. Sama dengan 36X. Nah, setelah itu, yang membuat sebuah variabel bebas X, itu kita pisahin sama yang nggak punya variabel bebas X. Jadi di sini ada min 6AX. Nah, min 6AX itu dia punya variabel bebas, kita pisahin. Nah, dan min 6B itu nggak punya variabel bebas X. Jadi kita jadiin satu. Nah, gunanya buat apa? Gunanya kita buat cari nilai A sama B-nya. Gimana cara nyarinya? Itu kita lihat juga di sebelah kanan sama di sebelah kiri. Di sebelah kanan sama dengan, sama di sebelah kiri sama dengan. Nah, ini kan dibatasinya sama sebuah simbol sama dengan ya. Artinya sebelah kanan sama sebelah kiri itu nilainya sama. Sebentar. Sebelah kiri sini sama sebelah kanan itu nilainya sama. Jadi, tapi di sebelah kanan sini cuma satu yang punya variabel X. Di sini nggak ada nilai yang nggak ada variabel X-nya. Oke. Yang punya nilai variabel X, 36X nih di sini. Di sini min 6AX. Itu artinya nilai mereka sama di kedua ruas. Peran mereka sama. Makanya kita bisa ambil keduanya aja, min 6AX ini sama 36X ini. Karena mereka yang satu-satunya punya nilai variabel X. Nah, nanti kita dapat nilai A-nya min 6AX sama dengan 36X. X-nya kita coret. Nanti sisa min 6A sama dengan 36. Dan A-nya kita dapat min 6. Hasil dari 36 dibagi min 6. Nah, kita dapat nilai A. Yang belum kita dapat adalah nilai B. Nah, sedangkan nilai B itu ada di A-6B. Jadi, di sini, karena A-6B itu adalah sebuah bilangan yang nggak ada variabel X-nya, jadi di sebelah kanan juga itu nggak ada sebuah bilangan yang nggak memuat sebuah variabel X. Jadi, kita anggapnya adalah 0. Tapi, kalau misalkan di sebelah kanannya itu ada sebuah bilangan, misalkan bilangan itu adalah 5 nih. Di sini ditambah 5 misalnya. Nah, nantinya nilai 0 ini kita ganti dengan 5. Karena sama-sama nggak punya variabel X, sebelah kiri sama sebelah kanan. Temenan, gitu. Ibaratnya temenan lah. Oke. Karena di sini dia adalah nilainya 0, bukan 5. Saya hapus dulu yang ini. Oke, tadi kan nilai A-nya udah kita dapat ya. Itu min 6. Kita substitusi aja ke sini. Di min 6B sama dengan 0. Nah, min 6-nya pindah ruas ke kanan, dari negatif jadi positif. Habis itu min 6B itu dia berupa bilangan perkalian, jadi kalau pindah ruas itu jadi pembagi, hasilnya jadi B-1. Nah, nilai A sama B ini fungsinya buat apa? Itu nanti kita substitusi ke persamaan awal, yaitu integral khususnya. Jadi nanti min 6 ini kita substitusi ke A, min 1 ini kita substitusi ke B. Oke, nah hasilnya itu akan jadi seperti ini. Sebuah fungsi komplementernya, yang ini tadi, IH, ditambah sama fungsi integral khususnya. Ini karena A-nya adalah min 6, jadi min 6X, ditambah min 6X jadinya min 6X, ditambah sama min 1, jadinya min 1. Gitu. Jadi, nanti setelah dapat nilai A sama B, atau sama C kalau misalkan dia buat derajat 2 deh, itu langsung substitusi ke pemisahan yang awal. Nanti baru kita dapat sebuah fungsi integral khususnya ditambahin sama yang
fungsi komplementernya gitu. Buat yang tipe 4 ada yang ditanyain nggak? Oke, silakan Dana. Izin bertanya, untuk yang bagian YP sama dengan A sama bawahnya tuh yang YP aksen sama dengan 0 tuh gimana ya? Saya masih belum paham itu. Oke, terima kasih Dana udah nanya. Oke, buat YPTN tadi adalah sebuah integral khusus ya, yang kita peroleh atau kita tentuin dari si fungsi X-nya di sebelah kanan. Dia berderajat 1 atau berderajat 2. Nah, kalau dia berderajat 1, karena di sini kan 36X, dia artinya berderajat 1. Pangkat tertingginya 1. Jadi kita pemisalannya adalah sebuah fungsi X aja. Tapi kalau dia fungsi kuadrat, di sini derajat pangkat tertingginya itu 2, integral khususnya kita pakai sebuah persamaan kuadrat. Nah, YP aksen sama YP aksen 2 kali ini maksudnya adalah turunan pertama sama turunan kedua. Sama kayak tipe yang satu tadi, tipe kedua tadi, itu kita mau merubah semua komponen yang ada di fungsi yang sebelah kiri ini. Nah, karena fungsi integral khusus itu dia cuma memuat sebuah nilai Y, artinya cuma satu komponen doang yang kita ubah kalau gitu. Nah, sedangkan ada dua komponen lagi yang belum kita ubah. Caranya nggak perlu kita misalin bilangan yang lain. Kita tinggal turunin aja karena dia adalah sebuah turunan dari Y-nya, turunan pertama. Jadi sebuah integral khususnya itu kita turunin lagi. Kita jadiin substitusi buat turunan pertamanya. Nah, berarti sisa turunan keduanya nih yang belum kita ganti komponennya. Cara gantinya kita turunin lagi yang turunan pertama tadi. Karena turunan pertama tadi adalah sebuah bilangan konstanta kalau kita turunin lagi hasilnya sama dengan 0. Nah ini kalau YP kita turunin, YP itu kita turunin hasilnya akan memuat sebuah bilangan konstanta gitu. Terjawab nggak Dana? Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang ditanya lagi nggak? Saya rasa nggak ada yang ditanya lagi ya. Kita lanjut. Buat persamaan diferensial order 2 itu cuma ada 4 tipe tadi itu. Tipe 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal ceritanya. Saya ambil contoh soal ceritanya itu dari soal Pak Endarto kemarin. Jadi saya bahas ulang. Nah, di sini ada soal yang listrik dulu. Soalnya kayak gini, ada sebuah rangkaian dan udah diketahui nih sebuah fungsinya. Jadi enak, kita nggak perlu nentuin fungsinya lagi. Nah, LR sama C itu dia adalah sebuah konstanta yang merupakan bilangan asli. Jadi nanti di sininya diketahui tentukan muatan Q dan arus I sebagai fungsi dari waktu T. Jadi yang ditanyain adalah sebuah fungsi dari Q dengan T sebagai variabel bebas. Dan juga yang ditanyain adalah fungsi dari I sebagai T dengan variabel bebasnya. Nah, di sini ada R, L, sama C yang udah diketahui nilainya. Jadi nanti kita tinggal substitusinya ke sini.
R-nya 16, L-nya 0,02 Henry, C-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Oke. Misalnya kayak gini. Ini harusnya ada nilai E-nya deh. Saya lupa nulis, maaf ya. Nah, kita substitusi dari persamaan yang tadi, L-nya itu 0,02, R-nya 16, C-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, E-nya itu sebenarnya nilai 12. Tapi di sini kayaknya saya lupa nulis. Nah, kita dapat nih sebuah persamaan diferensial roda 2. Tugas pertama kita adalah identifikasi. Dia termasuk ke tipe 1, 2, atau 3, atau 4. Nah, di sini kan ganggu banget nih. Di sini konstantanya nih. Kita bagi aja. Nah, jadi dibagi sama angka yang sama, 0,02 juga. Jadi hasilnya nanti 1. Ini 16 dibagi 0,02, 800. 1/2 kali 10 pangkat min 4 dibagi 0,02 itu hasilnya 250.000. Dan 12 dibagi dengan 0,02 itu 600. Nah, kenapa dibagi dengan 0,02? Karena nantinya kan ini mau kita jadiin sebuah akar persamaan kuadrat ya. Buat memudahkan aja, si A-nya atau si konstanta yang ada di sebuah bilangan kuadratnya itu enaknya 1. Jadi nanti dia sebagai pembagi kalau misalkan sini nggak dikali lagi. Atau kalau misalkan dia di sini pakai metode pemfaktoran, itu langsung. Nah, di sini 250.000, karena angkanya gede, kita langsung pakai aja rumus ABC. Nah, kita masukin B-nya itu 800. Terus juga di sini A-nya 1, C-nya 250.000. Ini min 800 dibagi 2, min 400. 800 kuadrat itu 640.000. Ini 250.000 dikali 4 itu 1 juta. Jadi 640.000 dikurangi 1 juta itu kurang lebih 360.000. Negatif, maaf. Jadi nanti akar dari sebuah bilangan negatif 360.000 itu ada 600i. Jadi nanti 600-nya dibagi 2 dapat 300. Nah, kita bisa identifikasi nih karena dia adalah bilangan kompleks di sini. Ini adalah sebuah bilangan alfa, ini adalah bilangan beta. Udah, kita langsung substitusi aja ke fungsi komplementernya. Di sini. E pangkat min 400T, C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Nah, tapi yang diminta itu adalah nilai Q, fungsi Q dengan variabel bebas T. Nah, di sini masih ada nilai C1 sama C2. Jadi kita pakainya PKPD, perlunya PKPD. Nah, gimana cara cari nilai PKPD-nya? Itu balik lagi. Kalau mau nyari nilai PKPD, itu harus pedomannya tuh sama syarat yang ada di soal. Nah, tadi syarat di soal itu ada apa? Di soal, itu ada sebuah syarat, asumsi. Pada waktu saklar S ditutup, itu asumsinya arus dan muatannya itu adalah 0. Jadi ketika T-nya sama dengan 0, saklarnya ditutup, itu arus sama muatannya sama dengan 0. Nah, itu adalah sebuah syarat.
Makanya syarat itu nanti kita gunain buat nyari nilai PKPD. Nah, nilai PKPD itu adalah sebuah fungsi T, sebuah fungsi T-nya itu nanti kita peroleh dari fungsi komplementernya, itu ditambah dengan konstanta. Itu. Nah, cara nyarinya itu kita balik lagi pakai persamaan yang udah diketahui. Apa aja sih yang udah diketahui? Di sini ada dq kuadrat per dt kuadrat ditambah 800 dq dt tambah 250.000 Q sama dengan 600. Nah, kita mau nyari nilai K karena di sini nilai QH kita udah dapat. Gimana cara kita nyari nilai K? Di sini kita mau yang pengen kita tahu itu nilai K, sedangkan yang kita ketahui di sini kita punya di sini adalah nilai K, Q. Ya udah, kita asumsikan aja Q-nya sama dengan K. Misal gitu. Buat apa? Buat ngilangin si turunan kedua sama turunan pertamanya ini. Nah, kenapa kita misalinya K? Karena K itu adalah sebuah konstanta. Sebuah konstanta kalau kita turunin hasilnya 0. Mau kita turunin berapa kali pun hasilnya 0. Ya udah, karena di sini dq per dt-nya sama dengan 0 dan turunan keduanya juga sama dengan 0. Q-nya juga sama dengan K, itu adalah permisalan. Kita substitusi, kita ganti Q-nya sama K. Jadi nanti kita dapat ini. Karena ini 0 kita coret, ini juga 0 kita coret. Nah, udah dapat nilai K. Kita udah dapat sebuah fungsi dari Q dengan T variabel bebasnya. Kita udah dapat nih kayak gini. Tapi ini belum bisa dijadiin sebuah persamaan khusus. Karena kalau kita substitusi nilai T juga, itu masih ada nilai C1 sama nilai C2. Akhirnya nanti bukan bilangan asli yang kita dapat. Oke, cara nyarinya, kita balik lagi ke syarat yang tadi. Pokoknya buat nyari nilai PKPD itu, kita harus gunain syarat yang ada di soal. Oke, kita masukin ketika T-nya sama dengan 0, Q-nya akan sama dengan 0. Di sini min 400 dikali 0, terus cos T-nya kita 300 dikali 0, C2 sin 300 juga kali 0. Tambah konstantanya. Nah, F pangkat 0, cos 0, sin 0. F pangkat 0 itu hasilnya 1. Cos 0 itu hasilnya 1, C2 sin 0 itu hasilnya 0. Jadi nanti kita tinggal punyanya sisanya itu C1 sama sebuah bilangan konstantanya tadi. Jadi tinggal dipindahin ruas, kita dapat nilai C1. Buat nyari nilai C1 ada yang ditanyain dulu nggak? Boleh yang ada yang mau nanya silahkan ya. Oke, nggak ada yang nanya ya. Lanjut. Nah, kita udah dapat nilai C1. Sisa nyari nilai C2. Gimana cara nyari nilai C2? Tadi kita cuma punya satu syarat doang. Ketika T-nya 0, Q-nya sama dengan 0. Nah, gimana caranya? Komponen yang di dekat C2 itu bisa kita jadiin sebuah bilangan yang ngedukung si C2 ini gitu. Ya udah, salah satu caranya si sin-nya ini kalau kita substitusi dengan 0 kan
tetap sin 0 ya. Mau diubah kayak gimana pun, dipindah ke kiri, dipindah ke kanan, itu hasilnya sin 0 ya 0. Satu-satunya cara kita ubah si sinnya ini jadi cos. Nah, cara ngubah sin jadi cos itu gimana? Tinggal kita turunin fungsinya. Kalau udah kita turunin kan nanti nilai sinnya keganti jadi cos kan. Nah, cara nurunnya gini. Fungsi kita tadi ada E pangkat min 400T, nilai C1-nya udah kita dapat, min 2,4 dikali 10 pangkat min 3 cos 300T, tambah C2 sin 300T, ditambah konstantanya. Nah, ini kita turunin. Ini kan ada sebuah bilangan eksponen, sama bilangan yang di dalam kurung ini. Mereka disatuinya sama perkalian. Kalau mau kita turunin, kita pakai aturan yang Y sama dengan UV itu U aksen V ditambah UV aksen. Jadi nanti sebuah bilangan eksponennya min 400-nya jadi pengali. Ini kan U aksen dulu nih ya di depan. Dikali V, yang V-nya kita tulis ulang di sini. Tambah sama U-nya kita tulis ulang. Yang V-nya, V aksennya kita turunin nih. Di sini ada cos. Kalau cos kita turunin itu jadi min sin. Nah, 300-nya itu jadi pengali ke depan, pengali konstanta. Aturan rantai. Jadi nanti 300 dikali min 2,4 kali 10 pangkat min 3, hasilnya 7,2 kali 10 pangkat min 1, ditambah di sini C2-nya, cos itu turunannya sin, 300-nya jadi pengali konstanta, 300 C2 cos 300T. Nah, dari sini itu bisa langsung dioperasiin aja. Masukin syarat yang diketahui di soal. T-nya 0, kita ganti 0 semua. Q-nya hasilnya bakal 0 kalau gitu. Di sini eksponen pangkat 0 itu 1. Kalau substitusi dengan 0 kan hasilnya 0 ya. Ini kita bisa coret. Ini juga bisa kita coret. Ini juga karena dia hasilnya 1. Ini juga kita bisa coret. Ini udah berarti sisa yang min 400, yang ini juga. Yang ini juga. Karena cos 300T itu 1. Cos 0 itu 1 gitu. Sampai sini tinggal diubah secara aljabar aja. Min 400-nya kali ke dalam. Terus pindah ruas, hasilnya jadi min 3,2 kali 10 pangkat min 3. Nah, udah dapat nilai C1 sama C2-nya. Kita substitusi ke kitean tadi. Di sini C1-nya tadi nilainya min 2,4 kali 10 pangkat min 3. C2-nya min 3,2 kali 10 pangkat min 3. Ini salah tulis, maaf ya. Ini negatif. Oke, buat yang ini ada yang ditanyain dulu nggak? Ini kita udah menjawab salah satu pertanyaan yang ada di soal, yaitu membuat sebuah fungsi muatan Q dengan T sebagai variabel bebas. Jadi ini kalau kita substitusi nilai T-nya, Q-nya akan menghasilkan nilai bilangan asli. Itu. Lagi ditanyain. Oke, nggak ada ya. Oke, lanjut buat yang ditanyain di soal yang kedua.
soal yang kedua ditanyain itu adalah nilai I-nya, fungsi I sebagai fungsi waktu, dan sebagai variabel bebas. Sini. Nah, cara nyarinya itu gimana? Tadi kan di soal diketahui ya, kalau I itu adalah turunan dari Q terhadap waktunya. Nah, sedangkan kita udah nurunin dq per dt, itu udah kita turunin, sebuah fungsi t-nya itu udah kita turunin sebelumnya. Ya udah, kita pakai aja. Dengan nilai C2-nya, kita substitusi. Karena kan kalau yang tadi kan nggak ada nilai C2-nya. Kita substitusi aja nilai C2 yang tadi. Oke, habis itu dioperasiin kayak yang tadi. Di sini, karena di kedua belah pihak, di sebelah kanan plus sama di sebelah kiri plusnya itu dia ada variabel E pangkat min 400. Variabel E pangkat min 400 atau bilangan eksponennya itu kita keluarin. Biar gampang. Oke, nanti kita kali aja yang ini min 400 dikali ke sini, juga dikali ke min 3,2. Oke, sampai sini. Kayak gini. Ini ada dikali sama min 400-nya ada dikali ke dalam. Hasilnya kayak gini. Nah, di sini yang cos sama yang sin itu dioperasiin. Maksudnya yang cos ditambah dengan yang cos, yang sin ditambah dengan yang sin. Gitu. Di sini cos 9,6 kali 10 pangkat min 1 cos 300T itu ditambah sama min 9,6 kali 10 pangkat min 1 cos 300T. Artinya ini habis dong kalau kita operasiin. Nah, sisa yang 12,8 kali 10 pangkat min 1 sin 300T ditambah 7,2 kali 10 pangkat min 1. Konstantanya itu kita tambahin aja. 12,8 kali 10 pangkat min 1 ditambah 7,2 kali 10 pangkat min 1. Hasilnya dia bakal gini, 2. 12,8 itu ditambah 7,2 itu hasilnya 20. 20 dikali 10 pangkat min 1 itu 20 dibagi 10. Jadi 20 dibagi 10 kan hasilnya 2. Nah, 2 dikali sebagai sama si E pangkat min 400-nya. Nah, sin-nya itu sebagai variabelnya. Nah, kita dapat. Udah kita dapat nih. dq per dt-nya. Ya udah, karena tadi yang ditanyain adalah I, dan I itu adalah turunan pertama dari Q, kita dapat nilai Q-nya. Sampai sini ada yang ditanyain nggak buat kelistrikan? Ada ya. Kita lanjut ya buat contoh soal cerita yang kedua. Oke, contoh soal cerita yang kedua itu yang dibahas Pak Indarto waktu Zoom. Nah, itu di penerapan bidang industri teknik kimianya. Soalnya kayak gini, yaitu soal yang tangki. Sebuah tangki berpengandung mula-mula berisi air sebanyak 2000 liter, larutan garam dengan konsentrasi 0,02 kg per liter, dialirkan ke dalam tangki dengan kecepatan 20 liter per detik. Pada saat yang sama, larutan dialirkan keluar tangki dengan kecepatan 10 liter per detik. Yang ditanyain apa? Kita disuruh bikin sebuah persamaan matematisnya untuk mencari konsentrasi larutan yang keluar. Nah, terhadap variabel T sebagai variabel waktunya. Nah, di sini kita dikasih petunjuk, gunakan konsep neraca massa. Jadi, bukan dikasih sebuah syarat di soal, tapi kita dikasih sebuah petunjuk di soal, yaitu gunakan konsep neraca massa. Oke, kita analisis dulu yang diketahui itu apa. Ini. Jadi kan yang diketahui ada sebuah tangki, isinya air, banyak 2000 liter.
volumenya kita ketahui 2000 liter. Nah, air itu konsentrasinya 0. Asumsi aja, karena air murni. Nah, terus yang diketahui lagi apa? Ada larutan garam yang dialirin masuk ke dalam tangki. Kecepatan alirannya itu 20 liter per detik. Dengan konsentrasi yang dialirin itu 0,02 kg per liter. Masuk nih, tapi dia juga langsung keluar setelah dicampur. Kecepatan keluarnya itu 10 liter per detik. Gitu. Konsentrasinya kita disuruh nyari. Konsentrasinya nih berapa gitu. Oke. Nah, cara penyelesaiannya ditanyakan X2 terhadap T-nya sama X2-nya ketika volumenya itu 4000. Nah, di sini kan tadi dikasih petunjuk ya, kalau dia adalah gunakan konsep neraca massa. Nah, di sini kita pakai rumus neraca massa aja langsung, neraca massa total. Dimana neraca massa total dalam keadaan bukan steady state, unsteady state ya ini ya, karena di sini aliran yang masuk itu nggak sama dengan aliran yang keluar. Jadi dia nggak bisa input sama dengan output. Jadi massa yang keluar itu nggak sama massa yang masuk gitu. Jadi nanti bakal volumenya di dalam tangki ini bakal berubah. Nah, perubahannya itu akumulasinya berapa nih nanti totalnya gitu. Oke, kayak gini caranya. Tadi kan M inputnya yang masuk itu 20 kg per detik. Kenapa jadi kilogram? Karena di sini disuruh gunain konsep neraca massa. Jadi yang liter itu kita ganti jadi kilogram. Dikurangi 10 yang keluar. Ini kenapa bisa jadi dm per dt? Nah, M itu adalah asumsi bahwa itu adalah massa. Jadi karena dia kan tadi yang kayak yang saya bilang ya, kalau dia yang masuk sama yang keluarnya beda, artinya di dalam tangki itu bakal berubah. Nah, berubahnya itu juga tiap detik, karena di sini dia adalah tiap detik. Jadi ada satuan waktu. Jadi berapa sih perubahan massanya? Berapa sih pertambahan volume airnya nih di dalam si tangkinya? Tiap satuan waktu akumulasi gitu. Nah, kita dapat nih 10 kg per detik sama dengan dm per dt. Oke, di sini itu kita gunain batas. Kenapa kita gunain batas? Karena nantinya kan kalau bilangan integral kan dia bakal ada nilai C1 sama C2 ya. Nah, fungsi batas itu buat ngilangin si C1 sama C2. Makanya di sini kita pakai integral tentu buat ngeintegralinnya. Oke, di sini ada masanya bakal sama dengan 2000. Ini 2000 nih. Waktu mula-mula atau T-nya sama dengan 0. Nah, batas atasnya itu akan sama dengan M. Maksudnya tuh dia maksimalnya berapa gitu. Pada saat T, yang kita nggak tahu T-nya itu juga berapa. M-nya juga nggak tahu kita maksimalnya berapa. Karena kan kalau integral kan dia merupakan hasil luas dari kurva gitu. Jadi ada kurva persegi atau kurva apa. Nanti batas akhir sama batas bawahnya itu dihitung luasnya berapa. Itu kalau di dalam kurva. Nah, sama di sini tuh nanti dia tuh sampai berapa sih tangki itu? M-nya berapa? Dalam waktu berapa gitu. Maksimalnya berapa gitu. Nah, di sini bawahnya waktu awal-awal itu M-nya 2000 atau volumenya 2000. T-nya juga sama dengan 0 atau waktu awal-awal kan. Ya udah. Di sini karena massanya integral dari dm itu adalah massanya, massa disubstitusi batas atas dikurangi batas bawah. Ya udah, M di sini dikurangi M-nya di sini diganti 2000 sebagai batas bawah, 10-nya batas atas, 10 dikali T, terus 10 dikali 0, 0. Jadi nggak perlu ditulis. Kita dapat nih sebuah persamaan di sini. M sama dengan 10T tambah 2000. Tapi kita juga nggak tahu M-nya itu berapa.
sama T-nya berapa. Artinya, nah tadi kan kalau ada 2 buah bilangan yang kita nggak tahu nilainya, itu kita bisa pakai eliminasi sama substitusi. Tapi, itu kalau dia ada 2 buah persamaan. Nah, karena di sini dia cuma ada 1 persamaan, jadi kita nggak bisa pakai nilai eliminasi, nggak bisa pakai metode eliminasi sama substitusi. Nah, kita butuh informasi tambahan nih. Nah, informasi di soal itu ada apa aja? Buat kita substitusi. Nah, di soal itu ada kedudukan garam, ada kalimat garam. Jadi kita fokus ke garam itu sendiri. Tadi kan neraca massa totalnya ya dari sebuah tangki ini. Nah, kalau di neraca massa itu ada juga neraca massa garam, karena dia adalah sebuah sistem sederhana tanpa reaksi. Nah, kalau ada sistem sederhana dengan reaksi, itu nanti banyak banget informasi tambahan yang bisa kalian ambil. Nah, tapi karena di sini dia cuma sebuah sistem tanpa reaksi, sistem sederhana tanpa reaksi, itu biasanya minimal cuma ada 2 buat informasi tambahannya. Gitu. Nah, makanya di sini kita pakai neraca massa garam. Karena ya satu-satunya informasi yang kita tahu itu ya garam gitu. Karena tadi air udah neraca massa total yang ada di dalam tangki. Sisanya adalah neraca massa garam karena dia yang masuk sama yang keluar. Oke, sama yang tadi neraca massa garam itu karena dia dalam keadaan unsteady state atau bukan steady state. Jadi M input dikurangi M output itu sama dengan M akumulasinya. Nah, di sini M inputnya kita asumsikan sebagai M1 dan M outputnya kita asumsikan sebagai M2. Nah, tadi kan di sini adalah perubahan massa setiap waktunya, akumulasi. Nah, tapi di sini adalah garam. Jadi massa total dikali sama konsentrasi si garamnya itu baru jadi si massa si garam. Kalau yang di sini kan tadi dm per dt itu adalah massa total. Nah, kalau kita mau nyari massa si garamnya, kita harus kalian si massa itu sama si konsentrasi garam. Buat mengidentifikasi bahwa yang kita cari itu adalah massa si garam. Nah, M garam itu sama dengan M total dikali X. Nah, kenapa kita di sini pakainya X2 bukan X1? Nah, X2 itu kita gunain karena tadi kan di soal diketahui bahwa pengadukan dianggap sempurna, benar kan? Jadi ketika si garamnya ini masuk, dia bakal tercampur dulu, baru dia keluar. Makanya di sini saya kasih warna beda sama air yang ada di sini. Jadi nanti yang keluar itu berupa campuran dari konsentrasi air sama garam yang tadi. Oke. Kita udah dapat nih sebuah persamaannya juga neraca massa garam. Ya udah, kita operasiin lagi. Kita substitusi. Tadi M1-nya itu 10 T tambah 2000 itu dari mana? Dari sini. Dari neraca massa total. Nah, kita substitusi, terus juga nilai turunan pertama dari massa dm per dt-nya. Dm per dt-nya kita juga dapat tadi kan di awal sudah kita hitung, yaitu 10 kg per detik. Jadi kita substitusi ke sini. Jadi tinggal sebuah komponen turunan pertama dari X2 sama variabel X2-nya. Ya udah, sampai sini tinggal dioperasiin. X2 dikali 10 kan 10 X2, nanti 10 X2-nya pindah ke ruas kiri karena yang ikut temennya.
Karena di sebelah kiri dia ada temennya 10x2 juga. Jadi kita operasiin, dapat 20x2. Nah, di sini ini kan ada dua variabel ya, x2 sama t. Dan di sini juga ada turunan dx2 sama dt. Nah, ini persamaan diferensial terpisah. Jadi bisa kita pisahin aja. Yang ada variabel t-nya sama dt, yang ada variabel x2-nya sama x2. Ya udah, kita aljabarin lagi. dt per 10t per 2000 tambah 2000. Nah, ini yang dx2-nya ya gini, sebelah sini. Karena kan kalau dt pindah sebelah kiri kan jadi pengalih kan. Yang di atas, ini yang jadi yang di bawah, terus yang ini keduanya itu pindah ruas ke sini, jadi pembagi. Nah, kita integralin keduanya, tapi dia merupakan integral tentu. Kenapa? Balik lagi, karena kita nggak mau ada si konstanta. Jadi kita perlu batas buat ngilangin si konstanta. Gitu. Oke. Ini ada sebuah integral. Nah, cara nyelesain integralnya, simpelnya itu kita asumsiin dulu yang bawahnya itu 10t plus 2000 sama dengan u, terus du per dt-nya nanti kita turunin sama dengan 10, 3 dt sama dengan du per 10. Ini materi waktu sama Pak Jaya. Terus juga yang ini juga sama kita misalin karena dia ada di bawah sebagai P. Nah, fungsi dimisalin itu buat apa? Buat nantinya kita integralinnya di sini. Nah, tadi kan di sini dt-nya 10t tambah 2000-nya itu kita misalin sebagai u. Jadi variabel yang bawah kita misalin sebagai u. Tapi nggak mungkin dong dt per u. Nah, si dt-nya juga perlu kita ubah si komponen dt-nya. Cara nyarinya, kita si variabel yang dimisalin tadi kita turunin. Hanya dapat du per dt. Nah, baru nanti tinggal kita pindahin di sini du per dt-nya berapa, dapat nilai dt. Nah, nanti dt-nya itu diganti sama du per 10. Nah, jadinya nanti du per 10u. Nah, tapi karena dia 10 itu adalah sebuah konstanta, jadi bisa kita keluarin aja. Nah, sama yang P-nya juga, atau yang sebelah kanan, itu juga kita misalin juga sebagai P. Operasinya sama. Nah, nanti sampai sini kan udah gampang ya buat kita integralin. du itu adalah ln u, dan dp itu adalah ln P. Loh, kok nggak ada batasnya? Ya, nggak apa-apa. Buat mudahin dulu aja. Batasnya di sini. Nah, tadi udah kita ganti U-nya, itu kita ganti lagi sama 10T plus 2000. Jadi ln 10T plus 2000 dengan batas T sama dengan T, dengan batas bawah juga T sama dengan 0. Ini juga kayak gini, kita ganti. Nah, batas atas sama batas bawahnya ini didapat dari mana? Dari kalimat di soal. Tadi kan ketika T-nya sama dengan 0, itu konsentrasinya cuma ada air murni ya, belum ada garam yang masuk. Bener gak? Jadi konsentrasinya masih dalam bentuk air murni, X2. X2 ini X itu sebagai konsentrasi ya. Nah, T-nya, nah tapi ketika T sama dengan T berapapun, misal T5, itu berarti kan ada campuran garam udah. Nah, di situ makanya ketika T-nya sama dengan T, ketika sebuah waktu, maka konsentrasinya akan berubah maksimalnya. Oke, udah sampai sini, tinggal dioperasiin. Kayak biasa, batas bawah dikurangi batas atas dikurangi batas bawah. Nah, nanti didapat nilainya segini. Setelah kalian operasiin batas atas dikurangi batas bawahnya, nanti kalian dapat nilai kayak ini gitu. Karena panjang banget ditulisin. Nah, nanti kalian dapat nilai X2-nya. Sebenarnya sampai sini juga udah benar. Ada sebuah X2 dengan T sebagai variabel waktu. Kalau satunya mau kalian pindahin atau 500-nya juga dipindahin, sisa X2 juga boleh. Tuh. Ini udah jadi jawaban poin A sebenarnya. Karena
kenapa bisa jadi jawaban poin A walaupun dia nggak X2 doang di sebelah sama dengannya. Ketika kita masukin nilai T-nya, kita bisa dapat nilai X2 dalam bentuk bilangan asli. Nah, itu yang dimaksud sebuah fungsi X2 dengan T sebagai variabel bebas. Jadi nanti si X-nya kita dapat nilai bilangan asli ketika kita masukin nilai T-nya. Tuh. Buat yang jawaban poin A, yang ditanyain dulu nggak? Oke, saya rasa nggak ada ya. Oke, yang kedua yaitu jawaban yang poin B. Poin B itu ditanyanya adalah kapan sih si massa 4000 itu, maksudnya konsentrasi si X2 itu ketika volume 4000 itu berapa gitu. Jadi si volume yang keluar ini ketika volumenya 4000, konsentrasinya yang keluar itu berapa. Nah, kita kan nggak bisa ya substitusi nilai M, karena yang kita punya variabel bebasnya adalah T. Udah, kita pakai yang persamaan M sama dengan 10T plus 2000. Dan tadi yang di awal. M-nya kita substitusi dengan 4000 sama dengan 10T per tambah 2000. Nanti kita dapat nilai T-nya sama 200. Jadi ketika waktunya adalah 200 second atau detik, itu masanya akan mencapai nilai 4000. Ya udah, tinggal kita substitusi nilai 200 ini ke persamaan X2 buat nyari konsentrasi. Kayak gini. Di sini T-nya kita ganti 200. 2000 ini kan 10 jadi kali 200 kan 2000 ditambah 2000 4000. 2000 dibagi 4000 hasilnya setengah atau 0,5. Ini hasil maksudnya sebentar. Oke. Tadi kan ini 0,5 hasilnya. Nah, itu dikurangi sama 1. Si satunya pindah ruas. Atau si X2-nya pindah ruas, bebas. Makanya nanti kan 1 dikurangi 0,5 dikurangi 1 itu hasilnya negatif 0,5 harusnya. Jadi nanti min 0,5 sama dengan min 500 X2. Nah, buat ngilangin keduanya tinggal dikali sama negatif, jadi nanti hasilnya positif. Ya udah, kita di sini bisa nyari nilai X2 0,5 dibagi 500, dapat nilai X2-nya 0,01 kg per liter. Buat yang jawaban poin B dan ditanya nggak? Atau semuanya? Langsung aja ya. Kayaknya nggak ada yang nanya lagi ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi, udah selesai buat bahas soalnya. Kira-kira materi buat persamaan diferensial order 2 dari saya cuma cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Ya mungkin kalau misalnya Datsa udah kelar, langsung kita akhir aja. Dan sebelumnya berterima kasih kepada Dimas yang udah monitor Dats hari ini. Mungkin untuk Dats hari ini kita akhiri malam ini. Kemudian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.